Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota 2 orang. Yang pertama yaitu Audia Budi Pratiwi dan Ayu Rizkini Mahandaya dengan makalah yang berjudul Penjajahan di Indonesia. Faktor penyebab penjajahan di Indonesia yang pertama yaitu faktor eksternal. Pengertian faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi dari luar sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi dalam negara yang kurang menyadari peraturan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang di Indonesia. Faktor eksternal meliputi yang pertama, berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Yang keempat, semangat reconquista. Yang kelima, ambisi mencari kekayaan, kejayaan dan penyebaran agama Nasrani. Yang keenam, adanya perjanjian Tordesillas. Itu tadi faktor eksternal. Mari kita masuk ke dalam beberapa penyebab dari faktor internal. Faktor internal meliputi yang pertama kontrak hubungan perdagangan, yang kedua penghasilan rempah-rempah terbesar, yang ketiga belum adanya sifat persatuan dan kesatuan, yang keempat Indonesia sangat mudah menerima kedatangan negara asing, yang kelima Indonesia waktu itu kurangnya pendidikan, yang keenam Indonesia sangat mudah diadu domba dengan negara lain. Materi kedua mengenai penjajahan di Indonesia. Penjajahan di Indonesia tak hanya Belanda dan Jepang saja. Ternyata di Indonesia pernah dijajah oleh 5 negara yang tercatat dalam sejarah. Negara itu antara lain yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, ketiga Inggris, keempat Belanda, dan yang kelima Jepang. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang satu penjajahan Portugis. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yakni Alfonso da Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku yang dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli tidak sehat. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Impian mereka mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Yang ketiga, penjajahan Inggris. Kalahnya Prancis di tangan Jensen menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris memengaruhi pulau pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini terbentuklah perjanjian
bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. 4. Penjajahan Belanda. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang menjajah paling lama. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya. Tujuan Belanda pun tidak untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun, pada 30 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara yang pada saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia II, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Dan pada Maret 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. 5. Penjajahan Jepang. Di awal kedatangannya 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Namun, pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya membantu kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Materi ketiga yaitu tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia adalah 1. Mengukuhkan rasa persatuan dan kesatuan, 2. Toleransi antar manusia yang berbeda agama, 3. Ikut serta dalam upaya bela negara, 4. Membantu pemerintah dalam peran keamanan, 5. Mengamalkan sikap Pancasila sebagai pandangan hidupnya, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami dalam menyampaikan materi memiliki kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.